إلى حضرة النبي صلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين بمشارق الأرض إلى مغربها وإلى جميع سلف رسول الله أجمعين سيدنا وسيدنا علي وإلى جميع مشايخنا وإلى والدنا الكتاب شهادتنا وشهادة وشهادة والذين والذين المسلمين والمسلمات والمؤمنات شهدنا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا يعلمني وما صبر ربي شكرا لله ونزل kita Allah takdir sebagai seorang mukmin akan bersikap betul-betul sebagai Allah untuk memberikan salat asar melaksanakan bagian sholat Jumat sekarang ini setiap waktu maupun masing-masing kita yang sesuai Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqala tsaniyatan wa salatun ayat Quran katakan ikam dosa kali. Maqala ini saking an Sufyan al-Thawri saking Sufyan al-Thawri rahimahullah. Rahmati sallallahu alaihi wasallam. Annahu satamune Sufyan al-Thawri usuila dikontang roti dikontakoni anil kunsi tentang roti tentang anteng aring anteng merasa nyaman billahi kana Allah Ta'ala oleh takon ma huwa utawi apa sing disebut unsu atau anteng tentang Allah itu. Faqala menjawab sapa Sufyan Allah tak misalnya ora ngalap aring dikul liwati lawan satu-satu wajah arah sobihin kang mencorong ayo syikir sing mencorong wala bisautin lan ora rumangsa anteng ora ngalap anteng bisautin toyibin lawan suara ingkang enak dirungokne wala bilisanin fasihin lan ora rumangsa anteng lawan lisan ingkang fasih. Kadang-kadang kita ini sering kabujuk ini memperhatikan dawuhipun Imam Sufyan al-Thawri ada dipun tanggerti apa sih yang dimaksud dengan anteng datang Allah
anteng kalian Allah, merasa hati ini tenang bersama Allah. Apa itu? Ya sekian. Jawabipun, orang yang hatinya anteng dengan Allah itu nyadai tondo Allah tastaknisa bikulli wajhin sobihin. Mereka boten ngrumangsani anteng bikulli wajhin sobihin, dengan wajah atau arah kang mencorong atau wajah kang mencorong. Misalnya kita ini mau butek, wajahnya butek, diwudoni terus, bagi mencorong, boten ngrumangsani anteng kalian mencorong wajah. Terus impun mencorong atau batu impun ireng, ngoten niku nggih boten usah anteng kali batu ireng atari sujud niku. Atari sujud niku salah satu tandanya zuhiron, secara dohir di batu ireng. Tapi atari sujud hakikatnya boten niku. Bekas sujud niku nggih perilaku sing salah. Dek dohir mawon kaki nopo, tapi atari sujud sing paling penting, bekas sujud sing paling penting itu niku lakbe atau bekasnya itu perilaku apa nyebut dengan Gusti Allah luwih sae. Nah ini disebut termasuk wajah sing ketok mencorong wonten bekas sujud secara zahir niku ora usah diantengi. Dadi wong sing anteng niku mboten ngantengi wajah sing mencorong, tur mboten ngantengi atari sujud sing sifatnya zahir. Niku sing makhluk. Terus ngantengi makhluk pasti. Agar puncakipun muslim mukmin itu anteng kali Gusti Allah, bukan anteng kali makhluk. Urusan wajah mencorong, bukan mencorong itu wajah itu makhluk. Sehingga bukan usah rumongso anteng kali makhluk. Anteng kali Gusti Allah. Di wajah ini, maka dibau sobiah. Wala disautin qayyibin. Menurut kali dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri, wong sing anteng ning Gusti Allah itu tur ora rumangsa ayem jenjem ngrungokne swara penak meskipun swara Al-Qur'an. Jadi niku saya lek rumangsa saya anteng dengan qori misalnya enak ngomong qori terus anteng dengan itu, nah ini berarti dari anteng kali Gusti Allah. Tasih anteng kali makhluk. Padahal pasien pun kelas apa ngrungokne Al-Qur'an itu kan termasuk bahkan ono ngaji terus artine sampai pemerintah itu termasuk dari Gusti Allah dianggap empun sae. Tetapi ulama-ulama tasawuf niku tasih umantil ati, tasih anteng ati kali makhluk, bukan anteng kali Allah. Akhir, ulane kori sing enak kita ini kan yang beri kesendiri. Mengenai kali Imam Sufyan Ats-Tsauri dianggap iku sek anteng karo makhluk. Bukan berarti buat tentang, tetapi dados wasilah untuk kita menuju Allah. Masih ningali atari sujud nggih pareng, tetapi boten pareng berhenti di situ. Ngrungokne qori sing enak, ngrungokne shalawatan sing enak, terus berbismillah niku namung wasilah aja anteng teng riku, aja mandek teng riku. Tapi unggahno bahwa sing nyisakno qori niku apa? Sing apa? Nyuarakan penak qori niku apa? Sing nyisakno sholawatan enak terus kita saged nangis niku Allah. Maka lanjutkan, tidak boleh berhenti di bahwa aku enak anteng dengan sholawatan. Tidak boleh berhenti di situ, tapi antenglah dengan Allah.
wala bisautin thayyibin ai ladidin fis-sima' tegese rumangsa penak istima'in dalem rumokke wasyarikin fil qalbi lan bungahake apa sautun thayyibin bungahake apa swara sing penak mau bungahake datang pundi fil qalbi di dalam relung hati dalam hati kula panjenengan sedaya rumangsa penak terus mandek mriku berhenti di situ mendengarkan suara baca Al-Quran enak terus kita berhenti di situ antengnya dengan anteng suara ori antengnya dengan anteng suara orang membaca sholawat antengnya dengan orang yang baca Al-Quran tartila. Ini tidak boleh berhenti di situ, boleh tetapi bukan bareng berhenti di situ, tapi dilanjutkan kepada Allah. Bukan bukan bareng tetapi harus tetap dinaikkan. Caranya pripun? Caranya ya ngrumasani bahwa suara enak itu sing murid Gusti Allah sehingga saged munggah, diunggah ya. Bukan berhenti di suara enak. Wala bilisan fasihin, termasuk boten diantaranya lisan ingkang fasih. Ono ceramah enak, misalkan yang sekarang Kusbaha enak, aja berhenti di Kusbaha karena fasih ceramahnya itu. Tetapi kalau dengan berhenti rumong anteng dengan ceramahnya itu ya berhenti di situ. Artinya antengnya tetap dengan makhluk. Ini yang tidak boleh. Antengnya harus kita naikkan bahwa anteng kita dengan Allah. Ini kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Semoga dikenangan. Etoai niku suwahe, tapi wis berhenti kan berikut dereng munggah. Ketika berhenti di situ belum. Nah, padahal kita ini diminta untuk jem anteng tenang bersama Allah supaya bukan makhluk. Jadi suara niku makhluk, wajah mencorong niku makhluk. Lisan ingkang fasih oleh ngaji, lisan ingkang fasih oleh ceramah, lisan ingkang fasih oleh ngomong niku makhluk. Pun angan-angan dianggap di seru sih. Nah ini memang lagi seru. Apa-apa. Dari waktu kita udah kita gendong, boleh mungkin terus munggah-munggah. Munggah-munggah, sesuai amake penjubur. Dengan kosong penjubur tapi langsung munggah terus makin terus. Wal maqala salihata wa taratun dari maqala ingkang kaping 3 kita 33 Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala satana Ibnu Abbas itu qala dawu sama Ibnu Abbas az-zuhdu utawi sifat zuhud az-zuhdu utawi kalimat zuhud iku salah satu akrufin wonten 3 huruf za wa ha wajah zuhud wonten 3 huruf napa zuhud kalimat zuhud niku huruf za tunggal za zu nomor kali ha hu nomor 3 dal ingkang zuhud. Jadi kalau kalimat semut ini akan disebut, tapi bagi kita orang mukmin, iso lebet wilayah suhu sakit atau sampai dengan sakit bagi murid ini harus kamu ibadah dan
ibadah puncaknya itu salah satunya zuhud. Makanya perlu kalau sampai akan meskipun misalnya saya ini dari sakit zuhud, sapa ngerti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun iso zuhud. Zuhud niku dawuhipun Ibnu Abbas wonten 3 huruf za ha dal. Za dipenmakani zadun lil ma'ad. Inggih menika sangu lil ma'ad. Kanggo bali, sangu nyapake sangu kanggo bali menyang apa? Ail akhirati tegese bali dhateng akhirat. Wa utawi zada utawi sing dimaksud zada kali Syekh Imam Nawawi inggih menika takwa. Nah, urusan takwa ini ingin sampun kita bahas beberapa sedikit ya. Wonten sing maknani dengan huruf niku tawadhu. Qaf qanaah. Tawadhu niku ingin kita sampaikan tawadhu dhateng Allah, tawadhu dhateng makhlukipun Allah. Tawadhu dhateng Allah ngrumangsani awak dhewe ora iso apa-apa sing nyisakno semua yang membuat bisa semua makhluk niki Allah. Terus tawadhu dhateng Allah itu caranya apa? Caranya adalah bahwa di hati ini memiliki rasa kita tidak bisa berbuat apapun kecuali Allah berkehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana napa mawon sing dikersani Allah niku kana wujud. Wa ma lam yasha lam yakun lan napa mawon sing boten dikersani Allah niku lam yakun, boten wujud. Apa yang dikehendaki Allah itu wujud dan apa yang tidak dikehendaki Allah itu tidak wujud. Nah, kita bisa bertawajuh, bisa bermajelis niki wujud. Maka sesungguhnya kita bermajelis ini kehendaknya Allah. Kita bisa bekerja itu wujud, bisa dilihat. Maka sesungguhnya itu adalah wujud Allah. Wujud Allah. Ada orang marah-marah ke kita, orang marah-marah itu juga kehendaknya Allah. Dalam rangka apa? Menguji kita. Sabar apa ora? Sabar apa tidak ketika didatangkan musibah berupa celaan atau marahan dari orang lain kepada kula panjenengan. Jadi ujiannya macam-macam. Ujian dimarahi wong, ujian digetingi konco. Makanya setan, dari setan pengen guru ridu menungso itu wujud. Wong setan mau jadi setan, mau menggoda manusia itu izin Allah. Maka sesungguhnya itu adalah kehendaknya Allah. Hakikatnya kehendaknya Allah, kesayangannya Allah. Dan misalnya orang setan, wong pahian. Saya kenal, ya Allah mengenai Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kita sakit mensat kita bangun seperti itu. Maka ketika dimarahi wong kaya piye niku jenengan kok empun sakit mindset Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun niku padha karo sing disebut dalam Al-Qur'an wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Orang yang susah dilono wong, orang yang susah dibenci orang,
dan tidak akan ada rasa takut. Kenapa? Karena punya prinsip masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Napa mawon iki lek dikehendaki Allah wujud, lek boten dikehendaki Allah boten. Agar gak ada prinsip ngoten dan betul-betul menjadi perilaku. Prinsip yang kemudian menjadi perilaku tadi, insya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, sebagaimana Allah sifatkan niwahu dalam Quran. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kok jenengan saged ngoten berarti insya Allah masuk kategori auliya illah. Disenangi wong kok orang muring-muring, dimarahi kancane orang muring-muring, digerenengi wong orang muring-muring, nyantai dan tidak ada rasa balas kecuali hanya berbelas kasih kepada orang yang marah. Jadi kita ningali wong marah-marah datang kita, kemudian kita tidak berbalas membalas kemarahannya dengan kemarahan baru, tapi kita balas dengan rasa kasih, kemudian mendoakan kepada tiang itu. Kok ditakdir ngono karo Gusti Allah wong kuwi senengane muring-muring, senengane ngrasani kancane, kok ditakdir ngono. Terus teng ati kita niki nggadahi rumangsa mesake. Terus ndongakno ning Gusti Allah, ya Allah kancaku sing seneng muring-muring dengan paring hidayah. Insyaallah termasuk auliyaillah. Karena tanda auliyaillah itu dua. Khaufun la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut apapun dan tidak ada rasa susah, termasuk ketika dibenci, dimarahi, di apalagi kira-kira negatif. Kok gak ada sifat itu? Kula panjenengan sedaya sudah masuk kategori auliyaillah, waline Gusti Allah. Sederhana. Tetapi sederhana itu sulit untuk belajar, untuk proses, untuk sampai pada tingkatan. Terus takwa, tawadhu, qanaah. Sebenarnya kalau kita bisa ditakwa itu sudah cukup jadi orang mukmin. Memang pada ujung-ujungnya bertakwa. Makanya setiap Jumat selalu bahkan menjadi hukum wajib bagi seorang khotib untuk mengajak takwa itu, karena memang di takwa itu ada banyak yang memaknai, wonten yang memaknai imtithalu awamirillah wa sitinatu nawahi, melampaui perintah Allah, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Tapi ada ulama yang kemudian lebih detail dengan menggunakan hurufnya tak menjadi takwa, qaf, qanaah, kemudian wawunya yaknya yakin, wawunya wirah, wawunya wirah. Takwa, tawadhu, qanaah, wirahi, yakin. Nah, jadi aku pas sidik-sidik. Tawadhu niku tawadhu karena Allah guru mangsani kita tidak bisa apa-apa, yang membisakan kita bisa apa-apa itu hanya Allah. Niku tawadhu, otokromene Allah. Otokromene manusa sing makhluk ora ono makhluk sing luwih elek tinimbang aku. Bagi seorang motivator tidak boleh, harus kebalik. Motivator kan saya bisa, saya hebat. Ini terbalik bagi kita. Mindset seorang tasawuf tidak begitu. Mindsetnya justru kita mengatakan tidak ada yang terjelek kecuali saya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Termasuk Nabiullah Musa alaihissalam ketika diuji oleh Allah, ketika di gunung disuruh turun, kemudian kalau kembali disuruh bawa makhluk yang terjelek dari dia. Saat kembali Nabiullah Musa lingu lihat anjing yang kurus, yang sudah mau mati kira-kira, itu dibawa, sempat dibawa, kemudian di tengah jalan diturunkan lagi. Beliau masih berpikiran bahwa beliau masih berjelek.
Tidak tahu nasibnya nanti apakah husnul khotimah atau tidak. Jika tidak husnul khotimah maka lebih baik anjing daripada Nabi Musa. Sampai segitunya. Termasuk Nabi Khidir, cara berpikirnya gimana? Nabi Khidir itu ningali yang sepuh meskipun metode dohir nakal, tapi dia baik tengah ini mesti sanjangan bahwa wong kuwi uripe luwih suwe timbang aku ning dunya. Maka kebaikannya pasti lebih banyak dia daripada saya. Ketika melihat anak kecil, anak itu hidup di dunia baru sebentar, saya sudah lama di dunia, maka kejelekan saya pasti lebih banyak daripada anak itu. Ketika melihat gelandangan, kayak anak-anak panggil, dia akan mengatakan begini, anak itu hari ini mungkin belum baik, tapi tidak tahu, jangan-jangan nanti Allah di penghujung kehidupannya Allah memberikan petunjuk kemudian mencabutnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya yang hari ini kelihatannya baik, tidak tahu apakah saya ini meninggalnya su'ul khotimah atau husnul. Ini sampai kali Rabi'ah Adawiyah ketika dipun lamar oleh Syekh Hasan Basri, oleh Sinten Sunan Malin itu yang mereka disana syarat. Syarat dipun sakit jawab pertanyaannya, oleh sakit dipun tanti lamaran. Pertanyaannya lumayan angel. Dipun tanti Syekh padahal Hasan Basri masuk guru. Melamar yang muridnya ditolak tapi dengan halus. Leison jawab pertanyaanku saya terima lamaran. Pertanyaannya itu, saya nanti mati itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang mesti tidak bisa jawab. Yang kedua, ketika nanti saya menerima buku itu dengan tangan kanan atau tangan kiri, dia tetap tidak bisa jawab. Ada 4 pertanyaan sing ngoten niku. Ya akhirnya boten sia-sia. Tapi ada ya. Terus ada ya ibu yang ingkang mulai alih pun ditinggal ayah ibu namun tak bundut terus dijual dari budak kita itu, tapi budak terus dijual dengan lokalisasi terus menghibur. Tapi alhamdulillah Gusti Allah kasih maka namun dia dari saya akhirnya dibiasakan hidup dia begitu ditumbas yang baik urut tapi dengan syarat lek awan belum sore bengi gak usah dikaki. Ternyata di malam itulah beliau selama semalaman terus sujud dan Allah jadi walinya Allah itu roh biasa. Makanya kita ini benar ngertos kita ini orang baik atau tidak baik di penghujung kita. Yang kelihatannya saiki elek itu belum tentu menjadi elek. Robi Adawiyah juga elek awal. Jadi ini saya Ibrahim bin Adam itu betul sekali. Jadi ini saya. Terus wali-walinya Allah itu kata sih mau elek hari itu saya. Belum saat ada sudah kali soko mawon. Kali soko itu ampun. Dan lupa Jumio dan dari terkenal maling top maling tadi ya jadi saya ngerti dia kata kemudian dari lain itu kata zaman Nabi Musa waktu Nabi yang Nabi ini terkenal banget pinter dungannya yang besar dungon itu dikabulkan. Nabi ini ambil tahu wah orang yang ngomong sama ngomong dia langsung tuh, dongo sama dongo dia Allah langsung kabulkan. Tetapi kabul dari suruh khotimah. Gara-gara istri, sing wasilah untuk jadi dia tidak baik. Alhamdulillah. Maka bagaimana caranya kita untuk toto kromo datang
sesama manusia atau makhluknya Allah. Kawin tawaduknya, model tawaduknya manusia, urokan sedaya dan manusia yang lain atau makhluknya Allah yang lain. Kita ngrumangsani ning awake dhewe niki paling elek. Paling elek. Karena paling elek kuwi, maka harus bersungguh-sungguh oleh dhateng Allah. Sehingga meskipun mungguhe menungso liyan niku kita elek, tapi mungguhe Allah kita wong apik. Kalau wong menungso wis apik niku biasanya terus ibadahe mloko. Wong iku lek pun rumangsa pinter niku biasanya dadine sombong. Nggih contoh sing paling real nggih iblis. Yang napa iblis boten turun nyembah dhateng Allah. Rumah tengene Al-Quran disebut khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus ya Allah daripada Adam. Khalaqtani, Allah dadekno ni ingsun min nar dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara Allah menjadikan Adam min tin dari tanah. Menurut iblis, antara api dengan tanah itu lebih bagus api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Makanya tawadhu ini penting nomor setunggal itu. Tawadhu datang menungso, tawadhu datang makhlukipun Allah. Datang makhluk. Yang apa Rasulullah diutus ke bumi di dalam rangka mengkondisikan ketawaduan manusia. Liutami kalimat akhlak niku aslinya di dalam rangka mengkondisikan tawadhunya manusia datang Allah dan tawadhunya manusia datang makhluknya Allah. Terus tawadhu datang makhluk Allah bukan sebatas tawadhu datang manusia sesama manusia, tapi tawadhu datang selain manusia gitu tawadhu. Contoh, kita ini dalam tawadhu datang makhluknya Allah misalnya, badhe ngambrono gunung dalam rangka kepentingan yang lain-lain mesti mikir. Makanya kok menungso iki tawadhu, lingkungan iki insyaallah asri. Mboten angger nebang sak nebang, mesti dipikir sekian kali. Malah misalnya dahar mau saya pikiran belum tingkatan nanti kita sampai akhir ono arek cilik bapak yang masak iwak itu loh nangis arek cilik akhirnya cak cilik itu gedene dadi waline Allah kok nangis gawe lha apa orang tak masak iwak iwak menurut hukum kan halal iwak dimasak apa gawe sing cilik kok arek itu iwak niki mundinten tasbih dhateng Allah, bertasbih dhateng Allah. Kok arep dengan masak, mosok mentolo sampeyan masak makhluk Allah sing senantiasa bertasbih kepada Allah. Ngeten iki pun tingkatane buku. Tapi kita nggih tingkatan sek belajar nggih di bukan panah. Orten niku. Jadi kepilih dari walinya Allah. Memang disebut dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedaya makhluk teng langit teng bumi ini bertasbih dhateng Allah. Termasuk wa tayru saffat, burung-burung yang berterbangan teng inggil itu termasuk bertasbih dhateng Allah. Sing kita biasa betul bendino agar sore kita tinggali dan dukur kita terbang bareng dan itu dianggap biasa tapi bertasbih dengan Allah. Nah, sakit sampai ngeten iki insyaallah kita masuk yang ingkang sakit tawadhu. Tawadhu itu biasanya di tata krama niku, tata krama. Diutami kalimat akhlak. Terus akhlak datang Allah pripun, akhlak datang manusia pripun, akhlak datang makhluk lintunipun pripun.
Makanya kena apa wong ngarepe napa ngetok napa-napa niku disebut bismillahirrahmanirrahim. Niku dalam rangka sesungguhnya izin Allah. Gusti kula izin ngetok wit bismillah. Kenapa kita dahar bismillahirrahmanirrahim? Izin datang Allah sesungguhnya niku. Terus kita nyebut bismillahirrahmanirrahim mulai dahar niku dalam rangka apa? Izin datang sing duwe. Sapa sing duwe Allah. Makanya kita sebut asma Allah, izin. Arep bele ayam misalnya. Le boten bismillah boten sah. Kenapa boten sah? Karena bismillah itu sebagai kunci pembuka untuk izin datang Allah. Izin itu. Karena sing duwe ayam ya Allah, sing duwe pari niku ya Allah, sing duwe sayur ya Allah. Sehingga kita ketika mau dahar boten bismillah itu berarti boten ngadai akhlak. Boten ngadai tata krama. Wong ana sing duwe kok ora izin. Masyaallah. Nek terus arep mangan wis anggap cukup wis sudah blek ora izin. Izin, ayo kita izin sareng-sareng ning Gusti Allah. Karena sing duwe apa-apa niku izinnya dengan cara apa? Dengan cara maca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha welas asih di dunia akhirat, maha welas asih pada siapapun. Ar-Rahman itu kalau kita sampaikan wong sing disenengi Gusti Allah tak disenengi urusan dunia niku nggih Allah sifatipun Rahman. Rahman itu sifatipun welas asih Allah ingkang kepada siapapun, baik yang disenengi, baik yang taat, baik yang maksiat, baik yang bertaat, niku tetap dipun Rahman, dipun tarik. Yang pun Rahim niku khusus, yang khusus ingkang dipun cintai Allah tok. Wonten yang itu. Terus wingi kula sampaikan, ana wong mboten taat ning Gusti Allah, ora taat ae soge. Aku sendiri salat ora duwe blas. Niku mboten salah iki. Berarti memang Allah ada dua sifat, Rahman kali Rahim. Rahman itu sifat polasipun Allah datang sedaya makhluk, baik makhluk sing taat atau makhluk sing maksiat, baik makhluk sing durung salat maupun makhluk sing boten durung salat. Kali Rahim itu sifatipun Allah sing terkhusus kangge tiyang-tiyang ingkang taat, yang mukmin, yang muslim sing taat dhateng Allah niku Rahim. Terus kita balik takwa tawadhu qanaah wirai. Qanaah pun sakit dipun tampi qanaah pemahaman tapi nggak tahu. Saya kira itu baca qanaah itu ridho bi qismatillah. Ridho bi qismatillah itu ridho datang wene Allah boten ngersulo bendas. Cara dengan loro niku mboten ngersula ning wong. Sakit mboten. Misale loro panas utawa loro pola sing kira-kira rada parah niku mboten ngersula ngandel. Tapi ngersula iku mung apa to? Nah, ini berarti termasuk sampun tergolong qanaah. Nek tasih ngersula dhateng wong niku berarti dereng qanaah. Dan terus lebih memilih diam, tetapi di hati ini selalu komunikasi dengan Allah. Bahkan wong sing dikai lara sing konaan itu kadang-kadang alhamdulillah, boten ngersula malah sampun berbalik. Wong lara niku logikae mesti ngersula. Tapi ana wong lara niku malah bersyukur. Alhamdulillah. Pripun carane? Nah, ketika musafir dikai musibah dan bisa alhamdulillah ini berarti wong tok. Pripun carane ambil hikmah pun. Andaikan saya tidak dikasih sakit, maka saya ini pasti jadi orang yang nakal. Uskuyuran yang gigi. Andaikan kula niki boten diparingi loro. Loro apa, loro diabetes, loro apa ngadai jantung misalnya. Orang dikai ngono, ya bisa nih.
Termasuk misalnya begitu diabetes terus lemah syahwat. Misalnya itu wakai yang habis-habis itu kuat syahwat. Termasuk misalnya jika lemah syahwat, kok sakit alhamdulillah Gusti jenengan alhamdulillah paring kula lemah syahwat. Monggo jenengan boten paring wonten niku kula niki saged ten pundi mawon wong duwe akeh. Iso tuku wong wedok-wedok sing digawe zina. Saged mboten? Saged. Nah, ngene iki jarang dipikirkan bahwa diwai Gusti Allah lemah syahwat itu, wah Allah ngene musibah yang paling berat lemah syahwat. Musibah yang paling berat. Berat itu misalnya dipun gaya pikirnya lebih dirubah bahwa peparingnya Allah ini justru melindungi saya dari maksiat. Oh, itu sangat luar biasa. Sangat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kula panjenengan ini lemah syahwat. Niku siji ketaatan kula saged semakin kuat dengan panjenengan. Kemaksiatan kula yang mestinya peluangnya banyak, saya banyak duit, saya bisa kemana-mana, bisa keramaian-keramaian kemana-mana, bisa naksir cewek siapapun misalnya. Karena lemah syahwat itu, maka saya terhindar dari itu semua. Nomor yang akhir-akhir, alhamdulillah, qanaah. Jadi qanaah itu ridho bi qismatillah. Ridho datang weweane Allah sing sampun terjadi. Weweane Allah sing sampun terjadi, boten kita kesuloi. Misalnya jika anak kok cacat, misalnya niku weweane Gusti Allah, boten usah Rasulullah. Ada hikmah pasti di balik sebuah peristiwa. Ada hikmah pasti di balik peparingnya Allah. Kenapa kamu kok dikasih anak yang cacat? Ayo dipun gayani sampai pada titik perenungan yang kemudian kita bisa mengatakan alhamdulillah ya Allah panjenengan paringi kula anak cacat. Monggo boten jenengan paringi. Kula pun boten pundi-pundi karena anak boten terus. Malah kasih sayang kula dhateng anak niki luwih tinggi. Kadang-kadang kula niki enggak ada pahle. Niku gimana? Wah, kasih sayang yang luar biasa. Awalnya sore ya anak yang dulu begitu pengen tipes ngomong panas terus ya. Jadi bukan sehat. Tapi kasih sayang yang luar biasa. Usia 14 tahun Pak Kumpul. Masih keliling manis waktu promosi guru besarnya untuk panggung nih milih anak itu nuwangis di panggung. Ya Allah, jadi ngoten iki. Carane Gusti Allah. Ketok iku nggih manusa hati ngoten iki. Ketok celah. Atau aib, tetapi tidak bagi orang-orang yang bisa mensikapi, tidak bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah. Itu yang disebut kita qanaah. Nrimo wek-wekane Gusti Allah sing pun nempel pun terjadi ke kita. Enggak usah bersyukur. Sampai segitunya ketika kita nggak ada anak cacat sekalipun, kita tetap bisa mengucap alhamdulillah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub. Jadi benjing itu wonten kita kurang Gusti Allah kan. Dengan yang itu akhirnya. Kok ono diuji Gusti Allah ngresula wae. Terus boten kula ibadah. Niku mangke Allah cukup ngetokno Nabiullah Ayub. Luwe abot di musibah. Lihat sing kawin Nabiullah Ayub karo awakmu. Ngoten. Ono protes-protes ya Allah, kula panjenengan paringi putra-putra cacat. Ya Allah, kula panjenengan paringi sakit sehingga putra kula mung ngrumat sakit awak kula sehingga boten sempat sholat, boten sempat ibadah. Allah boten usah bantah aneh-aneh, boten usah jawab aneh-aneh. Cukup sederhana tunjukkan Nabiullah Ayub. Orang suwoge gak dari kekuasaan yang boten-boten
sederhana Allah bagi datangkan Nabi Sulaiman. Jadi kalau mencontohnya gede-gede Nabi Sulaiman. Ono wong ora dikai jodoh, wong miskin, terus ora gelem sholat, Nabi Musa tak. Dipun paringi jodoh sehingga kita niki karena sampun dipun paringi jodoh tinggal iki memang ngeten iki tafakur yang ngeten iki lho penting. Dalam rangka apa? Mengingatkan kembali kita supaya kita ini kepada Allah itu tidak kemudian ya Allah kok aku sama dengan kowe model ini itu menetapkan berarti bersuap kau dari saya alhamdulillah bukan model dia Allah nah kita lebih tetap bersyukur dengan kuasa-Nya Allah. Terus kalau diwehi wong terus balik ayat wewangi sampean muni wae gelem. Kok kita iki dikali wong klambi misalnya. Terus ning ngarepe wong ngono kuwi Mbak, Pak, misalnya sing wae sampeyan aku gak ono sing elekne ta? Misalnya kira-kira lak gelem. Sehingga sikap kita, cara tata krama kita datang Allah, kedah kita teliti, kemudian kita tata ulang. Ya, siji yang paling penting kita bisa kemudian menjadi wasilah takabur kita datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemudian kan kita manfaat di mana kita waktu awal takwa sini tawadhu qanaah wirai yakin ulang yakin ini kumawon dipun sepengi urip dalam pun sepengi tawadhu qanaah yakin dan wirai insyaallah selamat tawadhu qanaah wirai yakin nanti sekali waktu kita bahas yang wirai itu seperti apa? Kalau tidak habis, rutak dan wawu. Ini mumpung bahasanya wilayah ini, jadi perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu sensitif ini, ilmu yang menungsokan sensitif dari tetesan lautan ilmu Allah. Ibaratnya kayak laut kalau setetes air di telunjuk itu ilmu manusia. Ilmu Gusti Allah seluas itu, maka kita ini tidak ada apa-apanya. Maka dua ilmu kaya apa wae rumangsa ora iso apa-apa oleh Allah boten bisa. Pinter kaya apa wae ya boten pinter asli. Ya Allah boten. Inilah yang paling penting tawadhu itu. Jadi ayo kita belajar siji tawadhu dulu misalnya belum sampai waktu sampai ke qanaah tawadhu dan qanaah. Kalau hari ini materinya tawadhu qanaah, ayo kita belajar seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 40 hari kita bisa tawadhu qanaah pula. Ketika 40 hari di atas 40 hari kok lulus niku mangke mumah niku pengen seperti itu terus akhirnya muwati. Nah, yang ini tentu berdasarkan sendiri, tetapi Allah lah kita nyuwun dari Allah, kita berjuang lemah, nyuwunnya dari Allah, muka-muka disertai hidayah, ngaji tawadhu, ngaji qanaah, ya muka-muka Allah yang katakan kita atas yang tawadhu, atas sakit, atas yang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit dinana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اجعلنا حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من حبك يا الله اللهم اجعلنا حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من حبك يا الله اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى تعب ولا مشقة إلى تعب ولا مشقة إلى تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رب أدعو الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته